Nah, ini sebagai contoh yang tadi barusan saya ceritakan ya. Jadi ini salah satu yang saat ini menjadi normal science di bidang yang kami tekuni di laboratorium kendali dan komputer ya. Data driven control. Jadi control ini adalah tradisional, macam-macam teorinya sampai optimal control yang tahun 90-an sudah sangat canggih, non-linear control dan lain-lain. Saat ini semuanya tersentuh oleh AI dan data driven ya. Kalau nggak pakai data driven, ya kayak nggak sah gitu ya. Nah kemudian, nah ini tadi yang saya ceritakan model SIR ini adalah normal science untuk pandemi. Ya, nah ini banyak sekali saintis yang sedang bekerja di sini. Kita gabungkan, saya dan tim ini coba gabungkan dengan Lyapunov Theory, dan ini menghasilkan prediksi-prediksi yang bisa dilihat oleh bapak ibu-ibu ya. Curve fittingnya sangat oke banget ya. Ini kita lakukan dengan Python ya. Nah ini semua tentu tidak hanya gambar ya. Kalau di jurnal-jurnal itu betul-betul karena ada paradigmanya, ukuran-ukuran udah jelas ya. Kayak misalnya maksimum absolute percentage error, MAPE, mean square error, MSE, sum square error, dan lain-lain ya. Kalau untuk prediksi ini sudah ada ukuran-ukuran yang disepakati oleh para data scientist. Sedangkan untuk analisis stability Lyapunov ini ukurannya biasanya kita harus lihat apakah dia globally asymptotically stable dan lain-lain ya. Nah ini contohnya, nah ini tulisan-tulisan yang sudah dimuat ya di Kompas dan di yang lain-lain. Ini kenapa tidak hanya di jurnal Q1 ya, nggak terlalu berguna ya. Itu hanya untuk para saintis, yaitu memiliki kegunaan saintifik lah ya. Kita tetap ajukan ke jurnal-jurnal itu dan sebagian sudah dimuat. Nah tapi ini saya ingin menunjukkan bahwa ini langsung diterima oleh masyarakat juga, dan prediksi-prediksinya ini cukup akurat ya. Nah ini ya, gelombang ketiga COVID ini fiksi atau realitas gitu. Musim mudik jangan buat Indonesia India kedua. Nah ini happening ya. Pendekatan data science kita gabung dengan pendekatan Lyapunov. Nah, kalau menurut Imre Lakatos menerjemahkan lebih lanjut dari konsep falsifikasi Popper ya, pembeda sains dengan pseudosains salah satunya adalah kemampuan prediksi. Jadi dia memiliki kemampuan prediksi yang memang lebih dari hal-hal yang non-scientific mungkin. Itu kalau menurut Imre Lakatos. Nah, jadi itu sebagai gambaran ya. Nah, kemudian kita sudah pernah bahas, kita bahas lagi sedikit ya, anomali ya. Discovery itu jarang dalam normal science ya. Tapi kadang-kadang anomali itu terjadi, paradigma dan teori itu tidak bisa menjelaskan data hasil observasi ya. Ya kalau bahasa kita sekarang ini nggak bisa menjelaskan data set. Ya, nah ini mendorong munculnya discovery ya, munculnya loncatan, munculnya sebuah revolusi saintifik. Ya, tapi anomali saja nggak cukup ya. Krisis itu biasanya meliputi sebuah periode riset yang extraordinary. Contohnya AI. Paradigma AI dulu itu ingin meniru cara berpikir manusia. Ya nggak jadi-jadi ya. Terlalu utopis. Nah, ketika akhirnya orang itu mulai menemukan pendekatan data science mutaakhir, di mana orang melihat dengan membagi persoalan menjadi kecil-kecil ya.
kemudian tiap persoalan yang sudah didefinisikan sangat sempit itu digunakan machine learning. Ternyata machine learning yang diberi PR ya untuk misalnya untuk membantu nyopir. Jadi mesin learning itu tugasnya bantu nyopir saja. Ada mesin learning yang tugasnya membantu mendiagnosis cancer. Ada mesin learning yang misalnya tugasnya membantu mendeteksi fraud dan lain-lain ya. Itu ternyata jauh lebih efektif. Dan itu menjadi paradigma saat ini. Setelah 50 tahun AI itu nyaris jalan di tempat, baru terjadi revolusi. Sehingga mulai tahun 2000-an, 2010 tuh orang di mana-mana berbicara tentang machine learning dan AI. Jadi yang namanya AI ya core-nya machine learning. Sehingga diterapkan untuk berbagai macam hal. Misalnya yang kita sering dengar sekarang chatbot, ya. Kemudian sebagai ganti customer service dan berbagai keperluan yang tadi sudah kita sebutkan ya. Nah, tapi itu krisisnya lama sekali ya. Paradigma lama akhirnya tergeser ya. Ya, memang paradigma itu titik awal para ilmuwan itu mengambil sebuah kesepakatan dan mengambil metodologi, dan titik awalnya itu sendiri paradigma itu tidak pernah bersifat rasional ya. Dia itu memang sesuatu yang harus diambil tuh. Kita pengen meniru manusia berpikir ya ternyata nggak bisa ya. Kalau bahasa kita mungkin terlalu sombong itu ya. Belum dapat izin dari yang di atas tuh. Tapi ternyata artificial intelligence ini, kecerdasan buatan ini menjadi very efektif dengan pendekatan yang ada saat ini. Tidak lagi orang itu mengejar ingin meniru cara manusia berpikir, tapi bagaimana bisa membantu memecahkan persoalan-persoalan ya. Persoalan-persoalan di breakdown kecil tanpa perlu mengejar sebuah figur mesin yang bisa berpikir seperti manusia. Nah, ini tolong dicatat ya. Ini masih saya pikirkan apakah ini akan menjadi tugas UTS Anda atau UAS Anda ya. Mengamati perubahan paradigma artificial intelligence ini. Ya. Nah, kemudian terjadilah akhirnya scientific revolution yang sudah pernah saya sebutkan ya. Jadi ketika sudah ada krisis, ada anomali, akhirnya para saintis itu berusaha mencari paradigma baru, dan mungkin ada beberapa menawarkan berbagai paradigma. Akhirnya ada satu paradigma yang bisa menjawab ya. Setelah debat yang demikian dahsyat ya. Nah, tapi sebuah revolusi saintifik itu harus paradigma baru itu harus bisa nampaknya memecahkan berbagai persoalan ya, yang paradigma lain tidak bisa memecahkannya. Ya, kemudian dia ini juga harus menjanjikan ya. Seperti yang tadi saya ceritakan, paradigma baru AI itu ternyata bisa memecahkan berbagai persoalan dan kemudian menjanjikan area riset yang manfaatnya sangat luas untuk umat manusia dan sampai sekarang belum diketahui batasnya. Makanya sekarang ribuan, ratusan ribu ya saintis bekerja di sana ya. Yang belajar machine learning hanya dari Mr. Andrew Ng aja yang sekarang disebut the father of machine learning gitu ya. Itu lebih dari 100.000 orang. Mungkin sekarang yang belajar machine learning sudah jutaan orang ya, yang ingin menerapkannya di bidang masing-masing. Bahkan sekarang orang-orang dalam industri pun seperti perbankan itu sudah mulai mengenal istilah training untuk data entusias maupun AI entusias. Jadi AI itu sekarang menjadi
kayak kalau zaman tahun 80 atau 90-an, manajer di sebuah industri nggak ngerti statistik itu ya nggak disebut manajer ya. AI itu sedikit lagi menjadi seperti itu ya, menjadi kayak statistik gitu. Semua orang paling nggak harus ngerti gagasan dasar machine learning itu seperti apa, karena di mana-mana mereka akan berjumpa dengan machine learning. Ya. Nah, jadi kembali ya, new paradigms ini seperti paradigma baru dalam AI itu akan memberikan hubungan-hubungan baru ya antara data-data yang baru. Data lama pun juga diberi hubungan yang baru. Jadi dalam pandangan paradigma yang berbeda, data yang kelihatan sudah kadaluarsa pun tiba-tiba bisa dimaknakan ulang dan menghasilkan sesuatu yang sangat luar biasa. Jadi dia memberikan sudut pandang baru. Nah, di sini konsep yang sebelumnya sains itu dianggap sangat objektif itu menjadi hilang ya. Loh, ternyata data ansih atau data yang objektif ansih apa adanya itu nggak ada. Data itu selalu menilainya bagaimana cara seseorang memandang data, dan ini diberikan oleh paradigm. Ya. Yang tadinya berbagai dataset itu sudah nggak ada gunanya, dalam paradigma baru AI ini bisa menjadi luar biasa ya. Bisa menjadi luar biasa. Bahkan ini berlanjut ya, menjadi historical, ke belakang untuk studi historis antropologis pun bisa digunakan juga paradigma baru AI ini misalnya. Nah, ketika transisi di sebuah revolusi itu lengkap, komunitas saintis itu mengubah pandangannya tentang bidangnya, metodologinya, bahkan tujuan-tujuannya. Seperti tadi ya, tujuannya AI itu tadinya menciptakan mesin yang secerdas manusia, ya. Bahkan mungkin mesin yang bisa bermimpi ya, atau mesin yang bisa mencintai. Tapi sekarang kayaknya udah nggak menarik gagasan tuh ya. Yang lebih menarik itu ya mungkin bagaimana kita punya mobil yang pada saat 1 bulan sebelum akinya rusak dia udah memberi kabar, akimu tuh kayaknya nggak normal itu. Bagaimana sebelum bagian-bagian tertentu dari mesin itu rusak, dia udah memberi warning. Tapi memberi warningnya bukan karena scheduling, tapi karena dia menggunakan sebuah alat tertentu ya. Maaf ya ini. Ya. Jadi tujuan dari AI itu sudah berubah juga sekarang. Jadi revolusi itu merupakan dan transisi itu merupakan sebuah proses yang menghandle sekumpulan data sebagaimana sebelumnya, tapi menempatkannya di sebuah sistem atau hubungan yang baru ya. Ya, kira-kira seperti itu.